Reza dan juga Pak Asmi, saya ingin ke Pak Asmi dulu. Pak Asmi, di sidang PK6 terpidana sudah dilakukan ada terobosan baru soal pemeriksaan setempat atau lokasi. Apakah ini juga perlu dilakukan untuk mempermudah atau dalam hal sidang PK Sudirman? Perlukah diulang? Kalau majelis hakimnya sama, saya kira tidak perlu ya. Kecuali kalau mau diulang, adakah hal-hal esensial lain yang menjadi perbedaan pandangan antara keduanya gitu. Jadi hakim ingin menjernihkan satu persoalan lagi, katakanlah ada perbedaan-perbedaan, boleh saja. Tapi kalau memang tidak ada, sudah clear, katakanlah dari pemeriksaan setempat kemarin, kita layak sih apresiasi begitu hakim mau pemeriksaan setempat, karena jarang sekali kadang dalam perkara-perkara pidana itu hakim juga mau turun melakukan pemeriksaan setempat. Selain memang hukum acaranya kadang tidak dikenal, tapi itulah hakim berani menemukan, menggali untuk rasa keadilan dalam masyarakat. Gitu. Berarti kan dia menggunakan undang-undang kekuasaan kehakiman secara tepat. Gitu. Jadi sepanjang dalam katakanlah persidangannya tidak muncul perselisihan tentang pengolahan tempat kejadian, tidak perbedaan-perbedaan menyolok, ya saya kira ya cukup yang dilakukan kemarin. Termasuk apabila ini dilakukan kembali dan menghadirkan pihak polisi, karena sebelumnya tidak dihadirkan. Nah, ini yang paling penting. Itu yang saya bilang, sayang sekali, walaupun memang domainnya ini adalah domain daripada terpidana, saya sih lagi-lagi awalnya kepengen itu ada apa ya, untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya, keadilan yang sesungguhnya. Seharusnya jaksa berani untuk memunculkan saksi-saksi itu gitu loh, bahwa ini memang benar. Jadi menjaga keseimbangan gitu loh. Tapi kan hari ini seperti cenderung pasif ya gitu loh. Mhm. Tidak menggunakan, seharusnya gunakan aja gitu loh. Toh hakim memberikan kesempatan yang sama gitu loh. Misalnya ini loh P18 kami, ini berita acara P18, artinya apa sih forum diskusinya polisi dan jaksa pada waktu itu. Jadi itu nomenklaturnya disebut dengan P18. Terus P19-nya itu apa? SPDP-nya itu apa? Jadi kita melihat mindiknya, administrasinya itu. Ini benar-benar nggak nih surat sprindik terhadap penetapan tersangkanya clear atau tidak? Nah, rentang administrasi ini harus dilakukan secara perkara ini tidak tertangkap tangan, gitu loh. Anda Karena di melihat BAP-nya bahwa jaksa Rudiana, tidak menggunakan kesempatan itu, Pak Asmi? iya dong, seharusnya kalau saya di posisi itu, kalau karena saya dikatakanlah putusan ini sudah diuji, saya akan buktikan gitu loh. Karena tugas saya sebagai dominus litis, sebagai satu lembaga yang memang berwenang untuk mendakwa orang, untuk orang gitu loh. Ini adalah kesempatan bagi jaksa untuk menunjukkan bahwa dakwaan saya clear, bahwa dakwaan saya ini adalah memang benar, tidak ada yang dikurangi. Nah, tapi kan tidak, semuanya mengacu kepada BAP lagi-lagi. Semuanya BAP, Anda sudah menyampaikan BAP. Ini yang sebenarnya ditolak, karena dari awal kita sudah tahu ini BAP tidak bisa sempurna. Satu, dia tidak didampingi penasihat hukum, Mhm. padahal itu wajib, imperatif gitu loh. Jadi bagaimana mungkin menjaga keseimbangan orang dalam satu titik terendah dia, degradasi dia terjadi sewaktu di labeling dengan tersangka, apalagi ditangkap, apalagi ada dengan kekerasan. Itu siapapun, orang yang sekolah hukum sekalipun, orang yang punya kekuasaan hukum sekalipun, pasti akan terjadi degradasinya. Drop gitu loh. Maka diharapkan dengan kehadiran penasihat hukum itu menguatkan dia untuk bisa memberikan alarm bagi orang-orang yang didakwakan tadi. Kejadiannya bagaimana, dia mengulang faktanya bagaimana. Tapi dalam hal ini kan tidak ada. Nah, Mhm. bagaimana bisa dipertahankan sebuah berita acara pemeriksaan yang di situ apa ya, komposisinya, syarat utamanya tidak dipenuhi. Nah, ini kan seharusnya muncul, karena dari tanggal penangkapan itu sampai 12 hari tidak ada. Tapi ada surat kuasanya. Seharusnya jaksa bilang, kenapa ini penyidik tidak ada? Ada apa ini? Ada mislink di antara tanggal sekian. Itu yang seharusnya, karena jaksa itu bukan hanya menerima berkas, tapi memeriksa berkas. Itu Mhm. yang tidak dilakukan oleh teman-teman kejaksaan tampaknya. Mhm. Dan seingat saya juga jaksa tidak ikut ya pada saat pemeriksaan setempat. Bagaimana dengan pandangan Mas Reza, apakah sepenting itu melakukan pemeriksaan setempat diulang di PK Sudirman, Mas Reza, dengan menghadirkan paling tidak penyidik yang selama ini tersudutkan? Kita sudah acap kali berdiskusi tentang bagaimana psikologi forensik menilai daya ingat manusia.
keterangan-keterangan yang disampaikan di ruang persidangan dan juga ada dalam BAP adalah segala hal ihwal yang mengandalkan ingatan. Tapi dengan memahami bahwa ingatan adalah sangat lemah, maka memang masuk akal kalau kemudian hakim melakukan pengecekan di lapangan untuk menakar sekali lagi seberapa jauh sesungguhnya keterangan yang disampaikan di ruang sidang itu layak dipercaya atau tidak, dinilai berkualitas atau tidak, layak untuk dibandingkan antara yang disampaikan di ruang sidang dengan apa yang hakim nilai di lapangan. Tetapi sebagaimana dikatakan tadi oleh Pak Asmi, karena majelis hakimnya sama, saya tidak melihat ada sebuah urgensi untuk kemudian bagi hakim untuk kembali melakukan pemeriksaan di lapangan. Kalaupun kemudian melakukan pemeriksaan terhadap penyidik, itu menurut saya merupakan sebuah langkah yang luar biasa. Karena tidak terkemungkinan, sebagaimana saya katakan tadi, serba aneka hal yang ada di dalam BAP disusun berdasarkan coerced false confession, keterangan-keterangan palsu, keterangan-keterangan tidak sebagaimana adanya, yang justru muncul diberikan oleh para terperiksa karena mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Sekaligus membuka jalan bagi otoritas Polri terutama untuk melakukan baik itu penindakan etik maupun penindakan pidana terhadap oknum-oknum penyidik mereka yang sudah melakukan penyimpangan tersebut. Terakhir, Mas Reza, apa risiko atau dampak jika PK terpidana kasus Vina semuanya Saka Tatal yang sudah bebas mantan terpidana, kemudian juga 6 terpidana juga Sudirman ini ditolak ataupun diterima? Jika diterima, apakah kemudian mengafirmasi bahwa terjadi peradilan sesat tahun 2017? Sudah sangat nyata demikian adanya. Kalau PK dikabulkan, maka simpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016 akan berbalik arah dan nasib para terpidana juga akan berubah. Mereka kembali statusnya sebagai orang bebas merdeka seperti kita. Tapi sebaliknya kalau ternyata PK ditolak, saya tidak mau merespon lebih lanjut karena hanya memunculkan kengerian yang luar biasa baik terkait dengan respon masyarakat maupun pertanyaan yang sangat mendalam tentang seberapa berkualitas sesungguhnya proses penegakan hukum di Republik ini. Baik, Pak Asmi, terakhir ke Pak Asmi. Dengan banyaknya ahli yang dihadirkan, saksi yang juga dihadirkan dalam sidang PK, baik itu Saka Tatal, 6 terpidana maupun juga Sudirman, sejauh mana Pak Asmi melihat kemudian Hakim MA bisa menangkap kesaksian-kesaksian ini, emosi-emosi yang timbul saat sidang PK 6 terpidana Saka Tatal dan juga Sudirman, kemudian ini bisa menjadi pertimbangan hakim nantinya? Oh iya, tentu kalau ada katakanlah orang yang menyampaikan keterangan, berarti kan orang katakanlah dia sebagai saksi, setidak-tidaknya orang yang melihat, mendengar, mengalami, mengetahui tentang sebuah peristiwa. Berarti dia ingin didekatkan dengan fakta-fakta dan keadaan. Ahli juga katakanlah berdasarkan keilmuannya, kemampuannya, pengalamannya, apalagi melihat ini adalah bersinggungan langsung dengan napas keadilan. Saya kira ini adalah senada dengan tujuan Mahkamah Agung itu sendiri sebagai orang pencari keadilan. Inilah saatnya gitu loh. Seperti yang selalu saya sampaikan, salah manusiawi tapi jangan kita pertahankan. Ini kita koreksi karena dunia udah berubah, perkembangan teknologi udah berubah, medsos udah berubah. Kalau dulu mungkin bisa, kalau nggak masuk katakanlah sebuah koran atau surat kabar itu clear. Tapi hari ini setiap orang menjadi media. Mau tidak mau, kita tidak bisa bilang mengklaim kita yang paling bisa paling mencermati, mensiasati institusi itu. Jadi denyutan-denyutan katakanlah saksi-saksi yang dihadirkan ini seharusnya terdengar, menggugah majelis nanti di Mahkamah Agung gitu loh, bahwa ada satu keresahan bersama di publik. Ya tentu ini harus disambut oleh hakim Mahkamah Agung nanti untuk mengoreksi. Apalagi lubang-lubang, kerikil-kerikil banyak sekali ditemukan sejak hulu maupun sampai hilirnya atau dibalik lagi gitu loh. Ini kenapa ini? Kenapa berita acara jawaban hanya begini saja? Kenapa jawaban-jawaban polisi pada waktu itu walaupun ada verbal di dalam persidangan hanya seperti normatif saja gitu loh. Tapi tidak menggali, tidak pernah ada terkonfront. Kamu ada setrum nggak? Padahal bisa dikejar. Ada nggak alat setrum yang begini? Ada tidak alat yang begini gitu loh. Seharusnya gitu loh. Atau jangan-jangan penyidik yang verbal pada waktu itu penyidik yang udah selesai aja tinggal ngetik. Ada upaya penyiksaan di tempat yang lain gitu loh. Jadi orang sudah disetel dulu,
didesain dulu, kamu harus nanti begini. Jadi waktu yang tukang ketik ya benar-benar tukang ketik. Karena nama-nama verbalnya itu tidak muncul disebutkan oleh yang melakukan kekerasan. Tapi karena itu satu institusi harus bertanggung jawab dong. Ini kan tidak bisa ini orang siapa, tapi kenapa itu bisa terjadi dalam institusi? Tentunya tanggung jawab komando, tanggung jawab pimpinan harus bertanggung jawab dari kejadian-kejadian tersebut. Meskipun Jadi demikian. Meskipun hal-hal itu, emosi-emosi itu, kesaksian-kesaksian itu hanya tergambarkan melalui berkas yang dikirimkan oleh PN Cirebon. Ya tentu, hari ini katakanlah karena ada bukti elektronik, semestinya hakim memperluas pembuktiannya. Berita-berita ini, statement-statement ini melalui Nusantara TV ini atau teman-teman jurnalis lain ataupun kesaksian-kesaksian lain itu adalah satu pembuktian baru lagi gitu. Karena menurut Undang-Undang ITE kan perluasan alat bukti apapun yang terakses sepanjang itu ada persesuaian, sepanjang kejernihan nurani para hakim tadi, netralitas hakim tadi, objektivitas hakim tadi, itu yang diperlukan dalam kasus ini. Ya kita doakan saja, mudah-mudahan yang mulia itu nanti tergugah hatinya bahwa jeritan-jeritan kita ini, bahwa suara-suara ini, lagi-lagi ini adalah untuk memperbaiki. Kita menyalahkan siapapun, tapi kita benahi dan kita kembalikan martabat manusia pada tempatnya. Baik.